Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Deddy Siddharta. Hari ini saya akan membahas soal penerapan NIK menjadi NPWP yang mundur guys, menjadi pertengahan 2024 ya, setelah yang satu ini. Oke teman-teman yang sempat mendengarkan melihat berita atau mendengarkan YouTube saya soal NIK akan jadi NPWP di tahun ini ya. Rencananya awalnya kan mau dilakukan di awal tahun 2024 ya. Tapi ya memang secara berita yang kemarin kita baca sama-sama bahwa penerapannya diundur rencananya. Diundur di 2024 ya. By the way, kenapa kok diundur? Karena memang secara berita yang kita baca bareng-bareng ya, bahwa memang secara sistem masih banyak yang pasti ada yang perlu diperbaikin ya. Ya ini memang kondisi ya. Jadi kita tidak bisa berkata-kata apa kok mundur gitu ya. Ya memang itu secara kondisi sistemnya memang belum siap ya. Tapi percaya saya bahwa pemerintah pasti akan menyiapkan. Teman-teman nggak usah merasa kok mundur gitu ya, enak ya mundur. Moga-moga nggak jadi. Mungkin gitu ya, ada berpikir seperti itu gitu ya. Moga-moga nggak jadi ya. Kan kalau saya lihat di YouTube ini kan banyak yang komentar belum siap lah Pak, belum siap apa untuk NIK dan sebagainya. Nah, tapi ya memang apa boleh buat ya. Mundur ini bukan menjadi salah satu hal yang menyenangkan gitu ya, atau menjadi hal yang nggak menyenangkan, tapi ini menjadi salah satu hal yang netral. Nah, tapi poin yang perlu kita perhatikan bahwa NIK menjadi NPWP menjadi salah satu tolak ukur bahwa Anda sekarang harus mulai melaporkan harta Anda sereal mungkin, ya. Karena kalau Anda pernah lihat video yang lain, saya sempat cerita juga ya di tempo hari, di tempo yang lalu gitu ya. Kita secara real pernah mencoba membuktikan apakah si AR itu bisa tahu nggak sih harta kita ya. Kalau teman-teman yang sering komen ngomong gini sama saya di YouTube ya, masa AR tahu rekening, masa AR tahu gini ya, itu kan merusak privasi kan, ngomongnya gitu teman-teman ya. Tapi secara real teman-teman ya, yang nonton hari ini ya, kita membuktikan sendiri dengan mata kepala kita dan telinga gitu, karena kita telepon gitu ya. Itu AR, sekelas AR ya, kita telepon untuk menanyakan klien kami punya harta gitu ya. Karena waktu itu kondisinya PPS ya, kapan PPS 2021 ya. Itu mereka dalam waktu sesingkat-singkatnya, 1 jam kalau nggak salah, sudah mengirimkan seluruh list harta yang dimiliki oleh klien kami. Yang mana klien kami pun saya lupa kalau dia punya harta tersebut ya, karena kebetulan dia punya hartanya banyak ya. Nah, terus dia sampai, oh iya saya punya list ini ya, oh iya ya masih aktif ya, saya lupa saya ini. Nah, dia sampai segitunya. Bahkan teman-teman kita lihat secara real, itu print out yang dikasih, PDF yang dikasih, itu adalah apa? Ada nomor rekening, ada nama bank, ada nama pemilik, dan ada jumlah saldo guys. Kelihatan detail ya. Kami sampai, wah ini sudah open ya. Sudah open sekali, sudah sangat terbuka ya. Mereka bisa dengan dalam tempo sesingkat-singkatnya itu langsung lihat. Dan ini teman-teman, ini tidak terdaftar di SPT-nya klien kami waktu itu. Karena kenapa? Karena klien kami kondisinya kan mau PPS. Ya, PPS itu kan kemarin program pengungkapan sukarela gitu ya, yang membayar sekian persen dan akhirnya boleh mengungkapkan hartanya secara real gitu, dan membayar pajak senilai tertentu ya. Akhirnya dia kan nggak tahu hartanya, dia minta ke AR dan AR-nya bisa membuktikan. Nah, bayangkan teman-teman, kalau sekelas AR aja bisa tahu, bagaimana dengan kondisi ke depan. Nah, ini yang kita perlu harus perhatikan. Bahwa sekarang ini keterbukaan data harta kita itu sudah sangat-sangat gampang. Ya. Karena kenapa? Hampir, ini buat Anda juga perlu pahamin ya, bahwa hampir seluruh harta kita itu sudah terdaftar menggunakan NIK guys. Ya, Anda coba pikir. Mana harta Anda yang tidak menggunakan NIK? Ya, saya yakin dan percaya hampir semua menggunakan NIK. Ya, tabungan lah, saham lah, deposito lah, forex lah, kripto lah, itu hampir semua menggunakan NIK. Kecuali Anda pakai kriptonya yang luar ya. Kalau Anda pakai kriptonya yang di dalam pasti juga minta NIK. Nah, ya nggak kaget kalau mereka sudah bisa punya harta Anda ya. Sekarang memadu-madankan ini kan ceritanya supaya sinkron aja kan antara NPWP dan NIK-nya supaya nggak supaya nyambung ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat
Kenapa kok pemerintah perlu melakukan pemadam padanan ini ya? Ini secara subjektif ya, Anda jangan anggap benar ya, Anda jangan anggap 100% benar ya. Secara subjektif yang saya tahu, dulu masih banyak KTP yang double zaman dulu sekali ya. Masih banyak orang yang bisa punya KTP-nya di beberapa kota zaman dulu, waktu belum iktp ya. Dan waktu dulu orang-orang membuat NPWP menggunakan KTP yang lama, karena NPWP itu ada yang sudah tahun-tahunan tuh ya, itu nggak pernah diupdate dengan KTP yang terbaru ya, jadi otomatis apa, bisa nggak sinkron kan. Nah, kenapa kok harus dibatu-batankan, itu tujuannya supaya nanti waktu disambungkan dengan hartanya nggak, biar nyambung ya, biar oh bener nih NIK-nya ini yang punya adalah ini ya, NIK-nya ini yang punya adalah itu. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, terus ada yang tanya sama saya gini, loh Pak, apakah perpajakan itu tahu mutasi daripada rekening bank kita atau enggak? Nah, jujur teman-teman, saya enggak berani berkata-kata ya, saya enggak berani membuat kesimpulan ya, apakah mereka tahu atau enggak ya, karena kemarin memang ada program yang disambungkan dengan bank ya, dari program perpajakan sudah disambungkan, tapi saya enggak tahu menahu apakah sudah sampai sebegitunya untuk membuka data nasabah ya. Tapi ibarat gini teman-teman, undang-undang yang ada di Indonesia ini semua yang membuat ada pemerintah ya, undang-undang perbankan pun yang membuat pemerintah. Kalau misalnya pemerintah berkehendak untuk mendapatkan data perbankan Anda, seharusnya mereka juga bisa ya. Terus ada yang ngomong gini, Pak, kalau gitu kita lari ke luar negeri aja lah. Pertanyaan saya gini, emang Anda mau tinggal di luar negeri? Ya, kalau Anda mau tinggal di luar negeri juga ya silakan ya, gitu. Pemerintah paling mikir gitu, ya sudah silakan ke luar negeri. Tapi apakah semudah itu Anda dari Indonesia terus Anda mau tinggal di luar negeri, terus bekerja di luar negeri? Nah, itu kan juga perlu dipikirkan. Jadi nggak ada solusi yang gimana gitu. Kalau Anda misalnya, oh Pak, saya mau pindah aja ke negara asing gitu ya, ya silakan. Tapi apa memang gampang? Kan nggak gampang juga. Jadi mau nggak mau ya kita harus taat ya. Kalau memang kondisinya pemerintah sudah melakukan hal seperti tadi gitu ya, pemerintah memang kondisinya mau membuka data nasabah ya, apa boleh buat. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa kita adalah taat. Ya, kita bisa mengikuti apa yang dilakukan pemerintah dan kita melaporkan sebaik mungkin. Ya, nah cuma memang terkait dengan rekening yang bisa diakses, ini saya ngomong apa adanya ya. Saya nggak tipu-tipu Anda. Saya juga nggak suka kalau buat konten yang fake atau konten yang palsu gitu ya. Saya nggak suka ya. Karena saya juga punya banyak teman yang ngeliatin konten ini, jadi saya harus buatnya konten yang baik ya. Dan Anda jangan khawatir, kontennya bukan konten yang fake. Nah, by the way, kita kan sering ngadakan webinar atau seminar lah ya. Saya sering ngajar di mana-mana ya. Kita dipanggil oleh grup A, grup B, grup C ya. Banyak lah perusahaan-perusahaan besar yang suka manggil kami di komunitas UMKM-nya, komunitas pengusahanya dan sebagainya gitu ya. Kita diundang di webinar. Kita pun sering ngadakan webinar sendiri gitu ya di acara kami Tax Planning Mastery. Kita punya event ya. Anda boleh cari ya di Instagram saya. Kita selalu ada event tiap bulan. Nah, itu ada yang sharing guys. Sharing bahwa mereka menyampaikan waktu itu mereka itu bagi dividen. Ya, jadi ceritanya peserta seminar itu cerita bahwa dia bagi dividen ke pemilik PT, ya. Itu baginya pagi, mereka transfer. Sore atau siangnya itu tiba-tiba petugas telepon guys, ya, ke salah satu bagian keuangannya yang cukup tinggi, ya. Dia ngomong gini, Pak. Ya Bu, ya kenapa? Saya ini ibu pajaknya gitu, ibu pajaknya ya, bapaknya yang finance-nya ya. Pak, ya kenapa Bu? Ya. Pak, hari ini bagi dividen ya Pak ya? Nah, terus kliennya tersebut atau peserta seminar tersebut pikir gini, loh, kok tahu ya bagi dividen? Dia jawab, oh iya Bu, iya kami bagi dividen. Terus dia ngomong apa? Petugas pajaknya. Oh iya Pak, nanti jangan lupa ya Pak ya, kalau memang dividennya, ini sebelum ada peraturan dividen diinvestasikan gitu ya. Dia ngomong gini, oh ini jangan lupa Pak ya, kalau memang kondisinya Bapak ambil dividen ya Pak ya, nanti jangan lupa ya Pak ya, pajak dividennya dibayar. Gitu guys, ya. Anda bayangkan nggak sih itu dalam tempo sesingkat-singkatnya gitu ya. Dari pagi, siang, sore sudah ditelepon, diomongin, Pak jangan lupa bayar pajak dividen. Berarti dengan kata lain, mereka bisa lihat dong data kita. Nah ini kan satu hal yang yang cukup yang cukup perlu kita lihat. Ini terlepas Anda percaya nggak percaya, tapi itu real kasusnya. Peserta yang cerita, saya nggak mengada-ngada ya, dan mereka ditelepon. Nah, ya berarti bisa jadi mereka sudah tahu mengasihi kita, cuma belum aja
belum aja diekspos ya, belum aja dieksplor ya, karena memang kondisinya tidak semua hal harus diekspor di media ya. Kalau diekspor di media semua juga bisa jadi satu chaos di masyarakat kita ya. Jadi ketika kita tahu hal seperti ini, kita sebagai masyarakat yang melek, gitu, sebagai masyarakat yang waras atau sebagai masyarakat yang ngerti, terutama Anda yang sudah punya penghasilan. Kalau Anda nggak punya penghasilan, Anda mau komentar di bawah pun nggak ada pentingnya buat Anda, gitu ya. Kalau sudah punya penghasilan dan Anda harus bayar pajak, gitu ya. Nah, Anda harus pikirin, apalagi kalau Anda hartanya banyak, itu Anda harus pikirin, ya. Kalau Anda nggak punya harta, ya udah Anda lapor aja. Kalau misalnya Anda memang hartanya nggak banyak, ya Anda punya NTP, lapor aja. Tapi kalau Anda punya harta banyak yang belum dilaporin, nah ini Anda harus pikirkan gimana caranya untuk lapor pajak dengan sebaik-baiknya ya, supaya apa? Supaya di kemudian hari itu nggak sakit guys ya. Sakitnya itu kalau Anda kena denda sakit banget ya, sakitnya di sini katanya gitu ya. Jadi Anda juga harus perhatikan hal tersebut ya. Nah, semoga teman-teman konten ini bermanfaat buat Anda ya. Saya berkata apa adanya, dan teman-teman yang mungkin mendapatkan hal baik dari konten hari ini, silakan Anda boleh berkomentar dong, komentar yang positif di bawah. Thank you ku ya, semangatku ya, makasih videonya. Saya biar tahu dong banyak yang terbantu nggak ya. Kalau Anda cuma diem-diem aja, yang komentar banyak yang ngomongin wah pajak koruptor gitu ya, konspirasi dengan perpajakan. Wah, saya dikata-katain terus teman-teman ya, cewek juga atau teman-teman kalau saya dikata-katain ya. Kalau teman-teman yang ngefans atau yang suka nonton video saya gitu ya, yuk tolong bantu, yuk kasih komentar yang baik ya, supaya yang komentar-komentar yang negatif yang julid-julid itu juga tahu diri gitu ya, supaya mereka juga nggak asal komentar aja di tempat saya ya. Jadi komentar harus yang bagus ya, jangan komentar yang jelek. Sudah gitu nggak punya NPWP, nggak punya penghasilan, tapi komentarnya jelek kan, ya itu kan juga capek. Apalagi kalau yang komentar, mohon maaf nih ya, teman-teman masih kecil-kecil, masih SMP, liatin konten terus nggak keisengan pakai handphone bapaknya atau ibunya, terus komentarnya negatif lah, itu juga nggak penting lah ya. Teman-teman boleh nonton aja SpongeBob aja biar lebih pas gitu, daripada nonton konten daripada channel saya. Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat teman-teman. Silakan share konten ini kalau bermanfaat. Dan teman-teman tak doakan semoga selalu sehat, selalu berbahagia, selalu diberkati dalam apapun yang kalian lakukan ya. Bye-bye.